Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi yang ke-26. Judulnya adalah Iblis adalah subjektivitas. Sebagaimana kita tahu bahwa ada dua kutub prinsip, yaitu antara subjektif dan objektif. Subjektif ini kita dipengaruhi dengan kepentingan, harapan, orientasi, dan sebagainya. Yang ini bisa dikontrol oleh nafsu dan diolah oleh pikiran serta akal. Sedangkan objektif sendiri itu ordinat zero yang tidak lagi terpengaruh kanan, kiri, depan, belakang, atas ataupun bawah. Tetapi untuk menuju kondisi subjektif ini sangat sulit karena manusia pasti punya selera, punya interpretasi, punya subjektivitas, punya kepentingan. Yang ini akan bertolak belakang dengan alamat Allah yang maha objektif. Dalam hal ini, Allah adalah sumber kausalitas dari segala sifat objektif atau kausalitas tertinggi dari objektivitas. Nah, iblis dalam hal ini pernah ada di kutub yang sangat positif dan juga ada di kutub yang sangat negatif. Sedangkan hadirnya konstanta mutlak Allah adalah saat dirimu nol. Maka positif negatif pun sebetulnya iblis juga. Praktek meditasi, kita mesti menghilangkan yang positif ataupun negatif agar bisa masuk alam mutlak. Yang alam mutlak itu tidak ada lagi positif atau negatif. Min X dimutlakan sama dengan plus X dimutlakan sama dengan X dimutlakan sama dengan X. Di situ ketika apapun yang masuk alam mutlak tidak ada lagi positif dan negatif. Sangat sulit manusia itu menghilangkan subjektivitasannya karena manusia itu sifat dasarnya juga subjektif, punya kepentingan, punya selera dan sebagainya. Jadi hadirnya konstanta mutlak X per tak terhingga sama dengan 0. Jika 0 diganti 1 maka menjadi X per X, diganti 2 menjadi X per setengah X, diganti setengah maka menjadi X per 2X. Artinya hadirnya konstanta mutlak harus engkau ini 0. Maka menuju Allah itu intinya adalah menghilangkan seluruh subjektifmu. Jangan sampai di dalam dirimu ada isi. Tadi ya, saya ulang lagi. X per tak terhingga atau konstanta mutlak sama dengan 0. Jika angka 0 diganti 1, maka menjadi X per X. Diganti 2, maka menjadi X per setengah X. Diganti setengah, maka X per 2X. Hadirnya konstanta mutlak hanya saat dirimu 0. Jika tidak 0, maka mutlak itu tidak ada. Atau jika engkau ada, maka Allah tidak ada. Ketika kamu tiada, maka Allah itu ada. La ilaha baru akan ada illallah. Itu enggak sembarangan. Bukan hanya kalimat ucapan. Tapi betul-betul hilangkan seluruh gelombang-gelombang anasir-anasir yang ada di dalam diri manusia. Begitu 0, 0, fana, maka Allah itu hadir. Allah itu ada. Walaupun teorinya ada, tapi karena dia mutlak, nggak terlihat. Mutlak itu unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Selama relatifmu ada, mutlak itu nggak kelihatan. Atau Allah itu ada, tapi engkau nggak bisa berinteraksi. Karena Allah ketutupan dengan kerelatifanmu. Maka tadi, ternyata semua yang relatif, baik itu positif atau negatif, itu relatif. Karena positif negatif itu adalah interpretasi. Itu gelombang. Nah, di alam mutlak tadi itu hanya engkau saat 0
yang berhampir dengan mutlak, baru mutlak itu ada. Artinya, engkau apabila menuju Allah Ta'ala, satu, mesti temukan dulu gelombang mutlak. Itu yang pertama. Dua, engkau harus punya alat yang mutlak juga untuk bisa sampai kepada yang mutlak. Kemudian tiga, engkau pelajari teknik mengenalkan diri sehingga saat berhampir dengan mutlak, engkau tidak terbakar. Hanya saat engkau nol, maka mutlak itu bisa hadir dalam dirimu. Bayangkan jika engkau belum ketemu gelombang mutlak, kemudian engkau mengenalkan diri, maka gelombang apapun itu bisa masuk dalam dirimu. Gelombang jin, gelombang macam-macam. Nah, makanya tadi itu harus temukan dulu gelombang mutlak. Itulah disebut wasilah. Wasilah itu tali penghantar, penghubung dari gelombang Allah mengambil alamnya manusia. Nah, jadi demikian ya. Positif negatif itu sebetulnya iblis juga. Dia pernah ada di kutub yang sangat positif, dia adalah jenderalnya malaikat, dan dia ada di kutub yang sangat negatif, yaitu terlaknat atau terkutuk. Maka jangan pakai yang positif negatif. Kalau engkau masih berpegang positif, itu pun kau pun masih berpegang akan iblis juga. Positif negatif kan akalmu. Akal itu sangat relatif karena dipengaruhi subjektivitas, selera, interpretasi. Hilangkan dulu semuanya, hening. Nol menuju nol aksen, menuju nol double aksen, menuju nol triple aksen, sampai nol pangkat aksen yang tak terbatas. Yaitu engkau telah lenyap masuk ke alam mutlak. Jadi demikian singkat agar kita tidak debat kusir. Padahal selera manusia itu pasti lebih nyaman dengan positif yang sesuai dengan selera mereka. Kalau aku suka pedas, maka pedas itu lebih enak. Kalau aku suka soto, maka tentu soto itu lebih enak. Padahal itu sudah subjektivitas. Gak boleh main akal sudah. Akal mesti hilang. Interpretasi mesti hilang. Makanya kalau pelaku ilmu tasawuf ada istilah tapa brata atau suluk. Yang itu masuk ke disiplin tinggi, disiplin khusus, yang itu kita betul-betul fokus menghadap agar bisa adaptasi melenyapkan diri. Dan demikian, jadi sekali lagi, mutlak itu, di alam mutlak itu sudah tidak ada lagi positif negatif. Kalau masih ada positif negatif itu berarti masih belum mutlak. Positif negatif itu subjektivitas, itu interpretasi. Hadirnya konsepnya mutlak adalah saat dirimu nol. Maka nolkan semuanya, tidak ada positif dan tidak ada negatif. Hilangkan semua, mesti fana, baru kemudian bakok billah. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa ikuti uraian dan ilmiah kami. Bagi yang serius ingin belajar, silakan hubungi admin. Share uraian kami kemana-mana agar banyak saudara lain ikut tercerahkan. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.